Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya Desi. Hari ini saya bersyukur sebagai petani kedatangan Ibu. Perkenalkan nama Bu. Saya Elsa dari Bekasi. Bapak? Saya Yudi. Beliau Pak Sutri hadir ke Pondok Paneli Singaraja Bali. Tentu sharing bersama tentang bagaimana mengenal tanaman paneli. Dan hari ini saya bersyukur karena di mana hari ini kita tahu bersama di Indonesia secara umum harga paneli itu turun. Tentu kalau petani-petani yang sukses di zaman dulu dari berbagai pengalaman saya bahwa orang yang tekun dan juga ketika harga murah mau melakukan penanaman, di sanalah mereka akan mendapat sebuah keuntungan. Karena kita tahu petani Indonesia adalah rame-rame menanam ketika harga mahal, tapi mengabaikan tanamnya ketika tanamannya murah. Nah, tadi saya sudah sedikit jelaskan dari cara tanam dan lain sebagainya sama Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima atas apa yang menjadi pengalaman saya bagikan sama Ibu dan bisa dilakukan penanaman paneli di Bekasi ya Bu. Sama-sama Pak Wayan. Nah Bu, tadi dari sharing diskusi saya kira-kira Ibu bisa pahami. Ya, ilmu yang dikasih Bapak meskipun singkat nggak sampai seharian kayak pelatihan lainnya ya, tapi isinya daging semua. Bisa dibilang daging semua karena selain kami dapat file untuk dipelajari, kita langsung praktek langsung di lapangan. Jadi ngelihat bagaimana bikin ini namanya apa Pak? Tajar, bikin tajar, terus komposisi media tanam, terus bagaimana menanam, terus merawat seperti itu. Jadi istilahnya dengan mata kepala kita langsung lihat prakteknya. Jadi bisa ngerasain bagaimana sih kualitas tanaman yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan baik ya budidayanya. Ini nanti saya sama suami bisa kerja sama Bapak untuk budidaya vanili Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu atas kehadirannya. Mungkin saya tidak bisa banyak berbagi karena saya pun harus belajar. Saya sendiri terus belajar dari yang lebih tahu dan saya wajib sebagai umat manusia berbagi kepada yang belum tahu kalau mereka mau. Dan pada hari ini juga saya tidak lupa menyampaikan kita jadi petani janganlah mudah terbawa dari sebuah informasi. Nah, harga murah kita berhenti, harga mahal lagi kita menanam. Masa terus kita menjadi petani Indonesia yang seperti itu ya Bapak Ibu ya? Nah, saya juga salut hari ini beliau nanti di ujung Pak purna tugas ya Pak ya, itu akan melakukan tanaman paneli. Di sini sebenarnya kita malu sebagai generasi muda, justru beliau-beliau yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya pensiun, punya pemikiran untuk bagaimana meluangkan waktunya di masa purna tugasnya untuk membuat sebuah karya baru dengan menekuni sektor pertanian. Nah, pada kesempatan ini juga saya sedikit memberi motivasi terkhusus kepada semua petani yang ada di Indonesia, dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan bagaimana saya memberikan semacam kritik kepada pemerintah yang ada di negara ini. Yang pertama, bagaimana kita tahu teknologi memang sudah semakin canggih, tapi patut kita ketahui bersama pemimpin-pemimpin kita di negara ini berpikirlah jangan kita terlalu masif untuk menggunakan teknologi, karena teknologi itu juga ada dampak negatifnya. Apa yang bisa dapat saya hikmah dari pengalaman hidup saya seorang petani dari Singaraja Bali ini adalah ketika teknologi semakin canggih, orang akan mendapatkan sebuah hasil yang instan, sehingga anak-anak kita cenderung sekarang tidak begitu mau bergerak apalagi di sektor pertanian. Karena saya yakin ketika negara ini hadir untuk bagaimana mendongkrak kembali dan mempopulerkan pertanian ini, saya yakin banyak orang akan fisiknya akan juga terlatih untuk menjadi petani. Karena menjadi petani ini tidak cukup dengan teknologi para sahabat, tapi bagaimana kebutuhan kesehatan fisik itu dipergunakan untuk membuat sebuah hasil produksi pertanian. Saya harap pemerintah harus mulai perhatikan. Jangan kita ikutan menjadi negara yang tidak seperti kita di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa tanam segala komoditi, dilempar pun kita bisa mendapatkan sebuah buah dari hasil sebuah produksi pertanian ya Bapak Ibu ya. Ini saya kesan sama pemerintah, mari gaungkan potensi kita tidak dimiliki oleh negara lain, tapi kecenderungan kita lebih melihat kelebihan negara lain, tapi kita lupa kelebihan yang dikasih Tuhan kepada negara kita, yang kita bisa tanam segalanya. Dan generasi muda kita sekarang itu lebih bagaimana mereka bisa kerja di kantor dan di tempat lain. Tentu itu saya bisa sampaikan ini dari renungan kehidupan saya sebagai warga Indonesia dan sebagai petani, dapat inspirasi dari apa yang saya sampaikan itu dulu dari tanaman. Karena semua ilmu itu lahir dari sebuah alam. Kalau kita mau mencintai alam, alam pun akan memberi inspirasi untuk kita bagaimana mendedikasikan
dari pengalaman-pengalaman kita sehingga muncul sebuah karya, ya begitu Pak ya. Tidak terlepas dari petani. Nah, saya harapkan kalau mau anak-anak kita, generasi kita beberapa tahun ke depan akan semakin sehat, cerdas dan tidak bodoh, mari gaungkan pertanian, karena dengan pertanian fisik akan terlatih Pak. Ya. Nah, kalau sekarang kita menggeluti teknologi, anak-anak mungkin usia SD sudah tidur, main gadget dan lain sebagainya, sehingga pergerakan itu kurang. Tentu kecenderungan kesehatan dari masyarakat Indonesia itu menurun. Sehingga bagaimana kita membuat generasi-generasi yang berkualitas Pak. Karena apa? Sudah biasa dengan instan seperti itu, semua dicari. Mungkin dari segi pola pikir mereka akan besar, tapi secara fondasi dasar fisik nggak kuat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini, walaupun seorang petani. Cukup hari ini kita hadir, kita dikasih kekayaan yang luar biasa sama Tuhan, yaitu kesehatan ya Pak ya. Oke, cukup begitu teman-teman. Hari ini motivasi saya tidak akan pernah patah semangat walaupun harga petani turun, tapi dengan turunnya harga petani saya akan lebih semangat untuk bagaimana merawat tanaman, karena saya yakin lagi beberapa tahun paneli akan naik. Karena apa? Hukum pasar di sektor pertanian ini sudah pasti. Ketika produksi melimpah, harga pasti turun. Tapi ketika produksi itu berkurang, maka harga akan mahal. Maka yang paling bagus adalah bagaimana kita menjaga kontinuitas produk kita. Sehingga pelan-pelan kita jaga kualitas, maka paneli Indonesia akan dicari oleh dunia. Terima kasih. Next. Matur sukses Pak. Ya, kasih.